Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sekarwangi, NIM 6324031, Prodi Akuntansi dari kampus BSI Cutmutia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat, pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada alinea tersebut mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Mulia beberapa tahun yang lalu. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat pada pidato Soekarno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa di UGM pada tanggal 19 September 1951. Adapun peranan Pancasila dalam pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi di Indonesia, yang pertama ada sebagai filtrasi, yang kedua sebagai tolak ukur, dan yang ketiga sebagai alat kontrol. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama ada kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, ada konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Dan yang keempat, ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, satisfaction, dan result. Adapun syarat dan kondisi dikembangkannya iptek yang Pancasilais. Yang pertama, adanya keyakinan dan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap ilmuwan. Yang kedua, adanya situasi yang kondusif secara kultural. Dan yang ketiga, adanya situasi yang kondusif secara struktural. Contoh kasus tantangan dan dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Mulia beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN hanya bersifat standar serta terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas, bising, getaran debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus seperti rasa cemas, khawatir, dan takut yang besarnya tidak mudah diidentifikasi. Dalam terminologi dampak sosial, hal yang demikian dinamakan perceived impact.